kita sudah membahas sedikit wanita yang haram dinikahi sebab nasab atau keturunan. Hal itu ada 7 orang. Adapun pada pertemuan kali ini yang menjadi pokok pembahasan kita adalah wanita yang haram dinikahi sebab musyaharah. Musyaharah itu kekeluargaan melalui pernikahan. Siapa saja sih wanita-wanita yang haram dinikahi sebab musyaharah ini? Dikatakan ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang pertama adalah ibu dari istri. Ibu dari istri berarti mertua, sampai ke atas. Sampai ke atas maksudnya ibunya istri kita, atau ibunya ibu istri berarti neneknya istri kita, atau ke atas sampai seterusnya. Entah itu ibu dari istri karena keturunan, atau ibu dari istri karena sepersusuan. Artinya istri kita punya ibu susuan, ibu susu. Artinya ibu susunya itu juga adalah mahram kita yang haram untuk kita nikahi. Maka keharaman ini tidak ada bedanya antara atau ibu dari sebab rodok sepersusuan dari istri kita. Yang kedua, para ulama menyatakan bahwa keharaman bagi laki-laki untuk menikahi ibu dari istri itu telah dijelaskan oleh Allah dari Al-Quran. Baik sang istri sudah disetubui atau hanya semata akad lalu diceraikan oleh suami. Kenapa? Karena suami biasanya perlu untuk berkomunikasi dengan ibu. Akad. Tujuannya apa? Untuk menyusun rancangan resepsi dan sebagainya biasanya. Oleh karena itu syariat kita, syariat Islam menetapkan ibu dari istri langsung menjadi mahram hanya dengan akad saja, tanpa harus suami menyetubuhi istri terlebih dahulu. Tujuannya agar mudah untuk melaksanakan musyawarah terkait dengan resepsi pernikahan tersebut. Yang kedua adalah anak perempuan istri dari laki-laki lain yang biasa disebut dengan anak tiri. Anak tiri juga mahram, entah anak perempuan istri sebab keturunan atau anak perempuan istri sebab susuan. Namun, ini perlu menjadi catatan, keharaman ini dengan syarat sang istri sudah disetubuhi. Jika belum disetubuhi dan diceraikan, lalu ingin menikahi anak perempuan dari istri tersebut, maka diperbolehkan. Misal, ada orang menikah, suatu hari menikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ketika setelah ijab kabul, dia lihat ke hadirin yang hadir, di antara hadirin yang hadir itu ternyata ada anak tiri dia atau anak dari istri wanita yang sudah ia nikahi. Dilihat ternyata lebih cantik daripada ibunya tadi. Maka ketika itu juga langsung diceraikan, lantas langsung dinikahi anak dari istri tadi atau anak tiri tadi, maka hukumnya boleh. Kenapa? Anak dari istri itu menjadi mahram dengan syarat istri kita itu sudah disetubuhi. Itu yang kedua. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Para ulama menyatakan bahwa seorang laki-laki juga diharamkan menikahi anak perempuan dari anak perempuan istri dan anak perempuan dari anak laki-laki istri. Artinya sampai ke bawah itu, sampai ke bawah. Anak perempuan dari anak perempuan istri dan anak perempuan dari anak laki-laki sampai cucu-cucu ke bawah. Yang kelima adalah yang ketiga adalah istri dari ayah sampai ke atas. Istri dari ayah berarti ibu tiri. Itu juga menjadi mahram kita, entah itu sudah disetubuhi atau belum. Yang kita sebutkan ini entah masih berhubungan dengan ayah kita atau tidak selama-lamanya. Artinya menjadi mahram kita selama-lamanya. Ibu tiri kita selama-lamanya jadi mahram kita. Entah itu sudah diceraikan ayah kita atau belum, menjadi mahram kita selama-lamanya. Kemudian istri dari anak ke bawah, berarti menantu. Itu juga mahram, baik sudah disetubuhi atau belum. Bahkan baik itu sudah diceraikan atau belum. Jadi nggak ada mantan ibu tiri, nggak ada mantan menantu, nggak ada mantan mertua, itu nggak ada. Maka otomatis mereka jadi mahram untuk selama-lamanya walaupun sudah berpisah dengan keluarga kita itu. Maka kesimpulannya, wanita-wanita yang haram dinikahi sebab musyawarah
sebagaimana sudah kita jelaskan di atas adalah selama-lamanya. Dalam arti mereka selama-lamanya menjadi mahram. Mereka berjumlah 4 orang, 3 diantaranya mahram hanya dengan akad, artinya hanya dengan qabil tu saja langsung jadi mahram. Mereka adalah ibu tiri, ibu dari istri yaitu mertua, istri dari ayah yaitu ibu tiri, dan terakhir istri dari anak menantu. Itu baru 3. Sedangkan 1 menjadi mahram dengan syarat adanya persetubuhan. Siapa dia? Itu anak tiri, anak perempuan dari istri. Untuk menjadi mahram, suami harus menyetubuhi ibunya dulu. Saya ulang. Orang yang menjadi sebab haram, wanita-wanita yang haram dinikahi sebab musuh haram ada 4. 3 diantaranya menjadi mahram hanya dengan akad, artinya hanya dengan qabil itu saja otomatis jadi mahram selama-lamanya. Siapa? Pertama ibu dari istri yaitu mertua, kedua istri dari ayah yaitu ibu tiri, dan yang ketiga istri dari anak yaitu menantu. Sedangkan 1 menjadi mahram dengan syarat adanya persetubuhan. Dia adalah anak tiri, anak perempuan dari istri. Untuk menjadi mahram, suami harus menyetubuhi ibunya terlebih dahulu. Artinya jika suami belum menyetubuhi ibunya, maka boleh laki-laki tersebut untuk menikahi anak perempuan istri. Apabila 1 talak yang tidak bisa kembali lagi kecuali dengan memperbaharui akad nikah, dan kedua jika sang istri meninggalnya sebelum disetubuhi. Itu yang kedua, wanita yang haram dinikahi sebab musyawarah. Yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi sebab radha, sebab sepersusuan. Kadang kita nggak sadar bahwasanya kita haram menikahi, ternyata orang itu pernah disusui oleh ibu kita. Semua keadaan diharamkan untuk terjadi pernikahan sebab nasab, maka keadaan itu juga berlaku sebab radha. Artinya, perempuan yang haram dinikahi sebab nasab, begitu pula haram menikahi. Kata Rasulullah, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebab nasab keturunan, yaitu ada 7, maka juga diharamkan sebab radha, susuan, sebagaimana telah dijelaskan. Wanita-wanita yang haram dinikahi sebab radha juga ada 7. Pertama, wanita yang menyusui, nanti ibu serta ke atas. Kemarin juga ibu kandung kita haram kita untuk nikahi, ibu susu kita juga haram untuk kita nikahi, serta ke atas nenek-neneknya. Yang kedua, anak perempuan susuan ke bawah. Anak perempuan susuan berarti kalau seandainya istri kita menyusukan seorang anak perempuan, suami dari ibu tadi itu haram untuk menikahi anak tadi. Sama, kita juga haram untuk menikahi anak perempuan kita. Susuan juga haram. Itu kaedahnya begitu. Sebagaimana kita haram menikahi ibu kita, nenek kita, menikahi ibu susu kita, nenek susuan kita sampai ke atas. Begitu pula sebagaimana kita diharamkan untuk menikahi anak kita sendiri, perempuan kita sendiri, begitu pula kita diharamkan untuk menikahi anak susuan kita sampai ke bawah serta cucu-cucunya. Dan yang ketiga, saudara perempuan susuan, sebagaimana susuan kita, perempuan asli kita punya saudari perempuan, haram untuk kita nikahi. Begitu pula kalau kita ada punya saudari perempuan persusuan juga haram. Yang keempat, bibi dari ibu susuan, sebagaimana kita haram untuk menikahi bibi asli kita, bibi dari ibu susu atau saudari dari ibu susuan kita juga haram. Begitu pula atau suami dari ibu susu, suami dari saudara daripada ibu susu, saudara dari ibu susu. Dan yang keenam adalah anak perempuan dari
itu keponakan susuan. Dan yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan susuan. Perlu diketahui, ini harus kita pahami, bahwa susu menjadi mahram. Semua anak perempuan dari ibu susu menjadi mahram, baik anaknya masih menyusu, artinya menyusu lagi sudah besar, baik anak dari suami yang sekarang atau anak dari suami yang sebelumnya, bahwa semua anak perempuan dari ibu susu, kalau kita laki-laki, menjadi mahram, haram dinikahi, baik anaknya masih menyusu, masih kecil, atau sudah tidak menyusu lagi, sudah besar, baik anak dari suami yang sekarang atau anak ibu susu menjadi ibu anak bagi susuan, maka semua anak dari ibu susu tersebut menjadi saudara bagi anak susuan. Semoga dipahami. Namun ada beberapa aturan atau syarat khusus untuk menjadikan seseorang haram dinikahi dalam permasalahan radha atau sepersusuan. Pertama, artinya kapan sih anak itu dikatakan anak susu? Apa sih syarat-syaratnya? Ini satu, hidup. Kalau seandainya menyusu dalam keadaan seseorang wanita itu sudah meninggal, maka tidak bisa dikatakan anak susuan, dan juga tidak. Syarat kedua, wanita yang menyusui sudah sampai 9 tahun. Kalau ada anak kecil menyusu dengan anak yang berumur masih 8 tahun atau kurang dari 9 tahun, maka belum bisa dikatakan ibu susu. Syarat kedua. Syarat ketiga, si bayi belum berumur 2 tahun. Kalau sudah berumur 2 tahun, maka tidak bisa ditetapkan sebagai anak susuan. Dan yang keempat, jumlah penyusuan itu minimal 5 kali. Minimal terpisah, artinya 5 kali itu ya diukur dengan standar uruf, dengan standar kebiasaan, 5 kali. Entah itu 5 kali dalam 20 menit pertama, 20 menit kedua, 10 menit pertama, penting 5 kali. Tidak harus hari ini sekali, besok sekali, tidak perlu. Tidak harus seperti itu juga, nggak apa-apa. Setiap kali menyusu, syarat yang pertama 1, 2, 3, 4. Yang kelima, setiap kali menyusu air susunya harus sampai ke jauf. Jauf itu perut atau otak si bayi. Kalau seandainya cuma sampai ke mulut, lantas dimuntahkan sama dia, maka tidak. Yang keenam, bayi dalam keadaan hidup saat air susu sampai ke perutnya. Itu syarat-syaratnya. Berarti berapa tadi? 6 ya, karena salah 6 syarat. Nah, apabila syarat dan ketentuan itu sudah terpenuhi, maka suami dari ibu susunya menjadi ayahnya, dan haram bagi anak yang menyusu ibu susu menikahi anak susuannya sampai ke bawah. Maka menyusu di sini baik menghisap puting susu perempuan atau dengan gelas. Artinya mohon maaf ya, air susu dikeluarkan dari pada anak itu juga boleh. Tidak harus langsung menghisap ke puting susunya, itu nggak harus. Dan seterusnya, dari anak susuan diperbolehkan bagi mereka ayah dari anak susuan. Ayah dari anak susuan diperbolehkan bagi mereka untuk menikahi ibu susu dari anak tersebut. Nah, ayah dari anak susuan boleh menikahi ibu susu dari dari anak susuan. Diperbolehkan bagi mereka untuk menikahi ibu susu dari saudaranya yang menyusu pada perempuan tersebut. Mudah-mudahan difahami. Dan yang terakhir adalah wanita yang haram dinikahi hanya sementara saja. Artinya tidak selama-lamanya, hanya sementara saja.
keadaan itu, maka sudah tidak haram lagi untuk nikahi. Bagian kedua dari wanita-wanita yang haram dinikahi ialah mereka yang haram dinikahi hanya sementara, dalam artinya karena mengumpulkan, atau bahasa Arabnya ala jihatil jam'. Para ulama memberikan standar, tujuannya demi mempermudah mengetahui siapa saja yang haram dinikahi. Ini standarnya, setiap dua orang wanita antara keduanya ada hubungan nasab, antara keduanya ada hubungan nasab atau rodok, andai salah satu dari mereka adalah laki-laki dan yang lainnya perempuan, maka perempuan, kita ini sama-sama perempuan misalnya, boleh ada orang laki-laki ingin menikahi kami berdua, langsung digabung jadi satu. Lihat standarnya. Kalau seandainya saya ini, boleh tidak nikah? Kan nggak boleh. Nah, berarti kalau ada orang ingin mengumpulkan kami dalam satu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keharaman yang bersifat sementara ini terkhusus pada beberapa orang. Satu, menikahi yang kakak ipar digabung jadi satu, tidak boleh, entah itu sekandung, seayah ataupun seibu. Ulama mengatakan apa sih hikmahnya? Akan terjadi perseteruan antar kerabat dan puncaknya akan mengakibatkan putusnya tali silaturahim. Yang kedua, menikahi seorang wanita dan bibi dari ayah. Bibinya dari ibu juga tidak boleh. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yajma'u bainal mar'ati wa, tidak boleh dimadukan seorang istri dengan bibinya atau bibinya dari ibu. Mungkin itulah sedikit keterangan yang berkaitan untuk dinikahi, tentang dalilnya, yaitu jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa itu ayat 23, ayatnya Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum